Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara semua? Baik, sehat-sehat semua. Itu harapan kita sekalian. Baik, sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bahwa kami masuk ke tempat kudus-Mu ya Bapa. Biar di sana kami dapat berjumpa dengan pribadi-Mu, melihat di dalam tahta kekudusan-Mu Bapa. Ini kami. Mari Tuhan, urapi setiap kami, kuduskan dan layakkan setiap kami untuk kami boleh masuk ke hadirat-Mu, sehingga sungguh kami layak di hadapan-Mu sore hari ini Bapa. Biar kiranya apa yang kami lakukan sore ini sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Engkau yang layak disembah Bapa. Oh, Engkau layak disembah. Pujian hormat bagi-Mu, sembah bagi-Mu Bapa. Haleluya.
menyembah Tuhan. Semuanya menyembah Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang miliki dan ku hargai. Harga terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Kami
Sore ini kami ada di dalam rumah Tuhan ini oleh karena kemurahan-Mu, sehingga kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Biarlah Tuhan dengan waktu yang ada ini kami bisa bertemu, berjumpa dengan Engkau melalui pujian penyembahan, melalui kami akan merenungkan firman-Mu yang pengurapan-Mu turun ke atas kami, supaya berkat-berkat firman-Mu ini sungguh-sungguh menuntun kami menjadi pelita dan menerangi setiap langkah-langkah kami. Pakai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih buat hambanya yang mempercayakan saya untuk bisa melayani sore hari ini. Tuhan memberkati. Dan perkenalkan, saya Pendeta Sukanto dan mengembalakan jemaat di GSI Akademi Serpong. Dan sore hari ini di sana juga ada ibadah yang kedua, ya, jam 6 sore. Kalau di sini jam 5, pagi jam 8. Dan saya sore ini bersama dengan putri saya, namanya Teora. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur dalam situasi pandemi tidak semua bahwa jemaat Tuhan bisa beribadah ada dalam rumah Tuhan, tapi kita masih bisa ibadah seperti ini adalah anugerah Tuhan. Meskipun jumlah kehadiran tentu dalam gereja kurang maksimal, tidak seperti biasanya. Dan itu di mana-mana di tempat kami juga seperti itu. Dan bahkan ibadah juga yang biasanya 1 jam 45 menit, sekarang lebih dimaksimalkan. Itu paling lama itu adalah 1 jam saja, paling lama ibadah kami. Makanya hari ini saya ingin berkhotbah kurang lebih maksimal itu 30 menit, ya. Pastikan Bapak Ibu bisa bersama-sama kita baca firman Tuhan. Saya sudah mengirimkan PowerPoint. Tuhan, LED-nya bermasalah. Kalau memang ini Pak Gembala akan kamu share di grup, silakan. Kalau memang sudah di-share dan bisa lihat di handphonenya. Dan biasa saya khotbah di PowerPoint live streaming, jadi tulisannya bisa dibaca dan kapan saja bisa dibuka di YouTube. Dan hari ini juga live ya melalui Facebook. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan buka bersama-sama dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin berbicara tentang bersukacita, sabar, dan bertekun. Ya, dan di sini kebenaran firman Tuhan, apa yang ada di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12, satu ayat. Tapi berikutnya kita perlu belajar dari ayat-ayat yang sebelumnya, ya. Bapak Ibu perhatikan ayat 12 firman Tuhan demikian bunyinya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, kalau Bapak Ibu pelajari lagi dalam ayat 11 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ajak supaya kita bisa mengerti, memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Ini berbicara tentang bersukacitalah dan kemudian sabar dan bertekun. Ini bukanlah merupakan sesuatu yang mudah. Dan makanya kita perlu mengerti, memahami dalam kitab Roma. Kalau Bapak Ibu pelajari mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 11, itu bicara tentang doktrin. Ya, bicara tentang doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kemudian mulai dari pasal 12, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu bicara tentang persembahan yang benar. Itu baru bicara tentang prakteknya, ya, supaya kita bisa mengerti, memahami kitab Roma, di mana bahwa Rasul Paulus menulis dalam konteks di mana waktu itu orang-orang Kristen juga ada yang mengalami kesulitan, ada yang mengalami penganiayaan, ada yang mengalami keterhimpitan, sehingga imannya itu betul-betul ditantang karena waktu itu dikuasai oleh kekaisaran. Dan Bapak Ibu perlu pelajari dalam kitab Roma, masuk dalam pasal 13, di sana Paulus mengajarkan tentang orang-orang percaya, orang-orang Kristen, mereka harus membayar pajak. Itu ada hubungannya dengan pemerintah.
ada hubungannya dengan kekaisaran. Supaya kita bisa mengerti kenapa Rasul Paulus di sini mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang tidak terlalu besar dan bukan hanya latar belakang dari Yahudi, dan mereka kok bersukacita. Dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan. Gak mudah Bapak Ibu. Dalam situasi yang sulit, selamat sore Pak Gembala. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sepertinya mencekam, dalam situasi yang sepertinya wow, firman Tuhan katakan bersukacita. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kalau kita pelajari dalam pasal 12 mulai dari ayat yang ke-9, di situ dikatakan jauhilah yang jahat. Itu bicara tentang praktek, bukan hanya sekedar teori. Ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kami. Dan kemudian ayat yang ke-17 bicara janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kemudian di sini ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jadi Rasul Paulus di sini, apa yang sudah diajarkan dalam kekristenan, kebenaran firman Tuhan ini, supaya betul-betul dipraktekkan oleh mereka, supaya iman mereka bisa bertumbuh di dalam kemiripan kepada Tuhan. Sekali waktu orang-orang Kristen mengalami kesulitan, mereka mengalami penganiayaan, mengalami sepertinya tidak ada sesuatu yang diharapkan, dan firman Tuhan di sini tetap berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kalau kita pelajari dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira, sabarlah dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa. Dan tekunlah berdoa. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam bahasa Yunani, yang itu bisa dikatakan Yunani itu bermacam-macam versi dan mendekati aslinya. Kalau dibilang asli, ya versinya Yunani terjemahan yang lain itu tentu ada inilah perbedaan-perbedaan, tetapi tidak mempengaruhi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan semua ini baik dikatakan bersukacita, bicara tentang kesabaran, bicara tentang bertekun, itu semuanya menggunakan satu istilah di sini, bentuknya perintah imperatif aktif yang harus dikerjakan secara terus-menerus. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini poin yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, dalam situasi kondisi yang sepertinya menakutkan, dalam situasi kondisi yang mencekam, kok firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Ingat, dalam konteks seperti ini, ya, orang-orang Kristen itu sudah diajarkan mendalami tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengiring Tuhan, bagaimana mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Makanya dalam kondisi yang tidak enak pun firman Tuhan berkata harus bersukacita. Dalam konteks anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sukacita itu tidak dipengaruhi dari uang, tapi di sini sebenarnya memiliki pengertian ada sukacitanya dari Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga sukacita ini dan tidak labil, dalam arti kata jadi stabil, dan dalam situasi yang nyaman ataupun tidak nyaman, dalam situasi yang sulit ataupun tidak sulit, tetap bahwa kita memiliki pengharapan, dan pengharapan itu harus dibantu dengan sukacita. Makanya dalam masa-masa pandemi, Bapak Ibu tidak perlu terlalu dikhawatirkan, ya, dan kita jalani dengan apa yang ada. Situasi, model pekerjaan, cara kerjanya berubah, dan model pelayanan, metodenya berubah, dan tidak ada masalah. Ada perubahan-perubahan yang baru. Yang terpenting dalam hidup kita, bagaimana cara mengubah cara pandang kita, itu yang paling penting. Jadi kita tidak terkungkung dengan situasi kondisi yang ada, tapi kita harus merubah cara berpikir kita. Dengan demikian kita menjalaninya dengan enjoy. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan biarlah dimanapun berada, baik ada di rumah ataupun dimanapun, kita bisa menyaksikan dalam acara bersama-sama firman Tuhan berbicara kepada kita sore hari ini bahwa kekristenan itu harus memiliki tanggung jawab sepenuhnya, baik tanggung jawab
secara internal di tengah keluarga, baik secara eksternal di lingkungan yang ada, bahkan sampai kepada negara. Dan itu yang harus kita pegang hari ini. Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa di sini firman Tuhan sampai dijelaskan? Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam satu perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Dan supaya di antara satu dengan yang lain itu saling mengasihi. Kalau ada kejahatan, janganlah dibalas dengan kejahatan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini jelas, memang dalam kekristenan itu dilarang. Kalau kita akan membalas kejahatan, kita nggak akan mengalami sukacita, Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan. Makanya ada kalanya dan dalam kekristenan, apalagi pada abad-abad pertama, itu mengalami dengan yang namanya ketidakadilan oleh kaisar. Situasi kondisi, barang siapa yang mereka memberitakan Injil dengan semena-mena, memberitakan Injil bebas, dan itu ada aturan-aturannya, dan mereka hukumannya itu sangat mengerikan. Itu yang dilakukan oleh kaisar. Nah, tapi Bapak Ibu, di sini firman Tuhan bilang, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengajarkan supaya kita tetap bersukacita. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, harapan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah harapan yang baik. Amin. Apa yang kita harapkan di tahun 2021 pada waktu akhir tahun 2020? Nah, tentu Bapak Ibu pada waktu mengakhiri tahun 2019 nggak mengharapkan ada kejadian seperti ini selama tahun 2020, betul Bapak Ibu? Tapi ini menjadi satu kenyataan. Harapan kita tetap selalu baik. Nah, kalau kita mengerti tentang firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita, pasti kita meminimalkan kita tidak stres, tapi kita tetap bersukacita dalam situasi kondisi apapun. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita cita-citakan hari ini, biarlah kita harus barengi dengan penuh sukacita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, harapan-harapan yang dinantikan seringkali itu membutuhkan suatu proses yang ada hubungannya dengan karakteristik Kristiani. Tentu di sini dan ada harapan-harapan yang diharapkan tapi tidak menjadi kenyataan. Itu memproses iman kita. Apakah tantangan ini kita masih tetap setia di dalam mengiring Tuhan? Apakah kita masih tetap percaya akan pertolongan Tuhan? Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita ini diproses. Selama kita masih ada, kita diproses. Hari-hari ini semuanya diproses Bapak Ibu. Dan sampai sejauh mana bahwa iman, ketaatan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, harapan-harapan yang akan kita raih tentunya melibatkan Tuhan sepenuhnya. Kalau kita betul-betul melibatkan Tuhan sepenuhnya, minimal kita tidak terlalu khawatir dan berlebihan, karena kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan hari-hari. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan hari-hari ini. Dan supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Meskipun hasilnya kadang-kadang tidak terlalu maksimal, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pelayanan dengan waktu yang terbatas dan kadang-kadang dengan tidak seperti biasanya. Apa yang bisa kita kerjakan untuk pelayanan. Bapak Ibu, sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah hidup kita dengan apa yang Tuhan masih percayakan kita akan maksimalkan. Ya, yang kedua yang kita akan pelajari di sini, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan ini dalam terjemahan yang lebih mendekati itu bicara tentang tribulation. Tribulation ini sebenarnya itu apa yang dikatakan dalam Alkitab itu bicara tentang penganiayaan wah pada waktu dimana bahwa setelah pengangkatan Kristus datang kali yang kedua, dan di sana akan terjadilah penganiayaan oleh anti-Kristus. Tapi kita belum mengalami masa yang seperti itu. Tapi di sini sudah disampaikan firman Tuhan jauh-jauh hari Bapak Ibu. Nah, makanya firman Tuhan bilang kan berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya, dari dulu pada waktu pengalaman-pengalaman penyiksaan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka mengatakan bahwa wah berarti tandanya bahwa Yesus akan datang kembali. Ya memang
itulah iman Kristen yang sesungguhnya. Dari dulu, ya, dari abad-abad sebelumnya, dan bicara tentang penderitaan, bicara tentang penganiayaan di negara-negara tertentu, dan di sana meyakini bahwa oh, kalau seperti ini berarti bahwa Kristus Yesus akan datang. Firman Tuhan menjelaskan di sini kita tidak tahu kapan waktu yang tepat dia datang, tetapi kita sebagai orang percaya harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga, tidak tahu kapan datangnya. Bapak, Ibu, Saudara, sabarlah dalam kesesakan, sabarlah dalam kesulitan, sabarlah dalam penganiayaan. Ini bentuknya present aktif nominatif. Jadi ini sebenarnya sabar ini sesuatu yang kita harus miliki, yang harus kita kerjakan setiap saat secara terus-menerus sampai kita mati. Kita harus miliki ini. Ini enggak berhenti. Mau sampai kapan? Nah, ini pengertiannya bahwa sabarlah di sini dalam kesesakan. Ini bertahan dalam penderitaan ini. Kita tidak tahu sampai kapan selesainya penderitaan itu. Pokoknya kita tetap sabar, sabar dan sabar. Amin, Bapak Ibu. Coba lihat samping kanan, samping kiri. Kalau pakai masker itu sabar apa enggak? Kayaknya gerget-gerget gitu ya. Saya khotbah pakai topeng, pakai ini kadang-kadang ngap dalam 45 menit saja begitu. Tapi ya itulah faktanya, kenyataannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus ikuti protokol kesehatan, ya. Bertahan dalam tribulation, kesengsaraan, kesukaran, kesulitan. Hal ini pasti terjadi dan dialami oleh setiap orang percaya. Baik kita melakukan tanggung jawab sebagai pelayanan, kita sebagai pekerjaan, kita melakukan aktivitas apapun, bahwa kita dituntut untuk memiliki kesabaran. Makanya Paulus ngomong di sini, sabarlah dalam kesesakan. Sebelumnya Paulus sudah mengajarkan kenapa kita harus bersabar gitu. Karena orang sabar itu ada upahnya. Orang sabar itu diberkati Tuhan. Orang sabar itu disayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ada alasannya. Kalau Rasul Paulus mengatakan ini harus dimiliki oleh orang Kristen, bahwa sabar. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, makanya ayat yang ke-9 yang sebelumnya dikatakan itu kasih itu jangan pura-pura. Dan ayat yang ke-10 dijelaskan di situ juga kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan itu semuanya membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesabaran. Pelayanan membutuhkan kesabaran. Dalam pekerjaan membutuhkan kesabaran. Apapun situasi kondisi yang kita alami, ada pekerja-pekerja yang dipotong gajinya tinggal setengah, tetap sabar. Yang dalam situasi keterbatasan untuk menjual produk-produknya, tetap kita harus sabar. Ini yang dimaksudkan, bahwa yang dimaksudkan firman Tuhan, kita bersabar dalam kesesakan. Seluruh aktivitas kehidupan, aspek kehidupan, kita harus memiliki kesabaran. Dengan demikian, dan kita akan tetap bersukacita, kita akan tetap bersabar, dan kita akan mendatangkan berkat yang besar. Kesesakan-kesesakan atau penderitaan yang sedang kita alami sebenarnya sebagai latihan untuk mempersiapkan dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, Bapak Ibu, dan ini merupakan latihan. Kita tidak tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, dan kemudian di sini sebagai orang percaya harus selalu siap dalam menghadapi kesesakan apapun bentuknya yang sedang kita alami maupun peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ya, kita harus tetap sabar karena iman kita diuji. Ya, sampai sejauh mana pengiringan kita. Jangan sampai kita mengalami ekonomi yang sedang merosot, mengalami tantangan pekerjaan yang sebenarnya sulit, dan itu semuanya proses. Anggaplah itu semua proses. Diajar supaya kita bersabar, karena memang maksud firman Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan sabarlah dalam kesesakan, dan di situ. Dan sebenarnya ujian dan tantangan tentu tidak melebihi kekuatan kita, seperti apa yang dikatakan dalam jemaat yang ada di Korintus. Tentu ada batas-batasnya. Tuhan itu sayang sama kita. Amin. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu peduli dalam kehidupan kita. Dan tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang Kristen kalau level imannya itu sudah
sudah dewasa, level iman itu sudah diproses, apapun tantangannya, paling hanya tersenyum. Terima kasih Tuhan, karena sudah punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tetap ada bersama-sama dalam kondisi apapun. Tuhan tetap menolong, karena kita punya gembala yang baik. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi harapan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga di sini bicara tentang bertekunlah dalam doa. Wow, ini bertekunlah dalam doa. Ini doa yang harus dikerjakan secara terus menerus ya. Ini bukan merupakan sesuatu hal yang dilakukan boleh atau tidak, tapi ini adalah bentuk perintah yang harus dikerjakan secara terus menerus. Dan makanya dikatakan bertekunlah dalam doa. Artinya bertekun itu sesuatu yang harus dikerjakan secara terus menerus. Doa adalah sarana atau alat komunikasi bersekutu dengan Allah setiap saat. Melalui doa kita bisa bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Melalui doa kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Melalui doa kita akan mendapat peneguhan dan kekuatan. Apakah terlebih Bapak Ibu baca firman merenungkan setiap hari, baca firman merenungkan setiap hari, kemudian Bapak Ibu berdoa, dan sudah pasti Bapak Ibu akan memiliki kekuatan dalam situasi yang sulit apapun, dan kekuatan Allah itu ada. Kenapa? Karena spirit kita tingkatkan melalui doa, pujian, dan penyembahan serta firman Tuhan. Dan saya setiap hari selalu berusaha bahwa minimal 2 pasal dan kadang lebih. Dan Bapak Ibu, dan firman Tuhan itu, baca firman Tuhan itu selalu ada kekuatan. Tahun yang baru saya mulai kembali lagi, mulai Matius, baca lagi berulang-ulang kali. Belajar mulai dari silsilah Yesus. Matius, kenapa sih Matius ini mengungkapkan mulai dari silsilah Yesus ini sampai keturunan 3 ini yang 14 kali 14 kali 14 itu ada berapa, hampir 50 generasi, itu dijelaskan sampai detail, dan itu kita akan bisa mengerti Bapak Ibu. Nggak bosan-bosan, ada alasan tertentu pada waktu Matius menulis seperti itu. Tapi kalau kita nggak baca firman Tuhan, nanti kita nggak dapat apa-apa. Setiap hari selalu berusaha untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Doa adalah senjata orang Kristen. Bagaimana kita bisa kuat kalau kita nggak berdoa, Bapak Ibu? Dan ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana kita akan spirit kita ini bisa lebih meningkat? Situasi kondisi tidak menentu. Belum lagi hoax kesana kemana mengenai vaksin dan yang lain sebagainya. Ada yang takut, ada yang itu. Tapi ketika kita tahu tentang firman Tuhan, tidak perlu takut. Nah, kita banyak ya peneguhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara kekasih, doa yang dilakukan secara rutin dan teratur itu menunjukkan keyakinan dan pengharapan kepada Allah. Nah, doa yang dilakukan secara rutin itu menunjukkan bahwa kita menaruh pengharapan sepenuhnya pada Allah. Kita nggak hanya bisa berharap kepada Tuhan tanpa kita berdoa. Ya, perhatikan baik-baik, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Ayat 1 dalam pasal 12 dikatakan begini: karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ini sudah bukan teori. Tadi saya bilang pasal 1 sampai pasal 11 itu pengajaran. Tapi pasal 12 ini sudah diawali dengan kita harus mempersembahkan tubuh, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Doa merupakan salah satu bagian dari persembahan hidup, sebab di dalamnya ada penyerahan diri kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Ketika engkau berdoa, itu adalah bagian dari penyerahan diri hidupmu kepada Tuhan. Pada waktu kita sungguh-sungguh berdoa, menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan itu akan menjadi kenyataan. Ya, dampak dari doa tidak hanya menerima berkat-berkat Allah secara jasmania,
melainkan kita akan memiliki kerohanian yang kuat. Kita sanggup menghadapi segala tantangan hidup. Kita hidup tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Renungan sore hari ini 3 poin penting buat kita. Yang pertama di sini, bersukacita dalam pengharapan. Apapun yang kita harapkan tahun 2021 ini, dan kita tetap bersukacita, enjoy. Apa yang bisa menjadi bagian kita yang kita kerjakan. Selebihnya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan yang kedua, di sini bicara tentang sabarlah dalam kesesakan. Apapun situasinya, kita akan sabar. Karena ini akan menuntut dan karena ini akan membuat kita kekristenan kita akan menjadi kuat, iman kita akan menjadi kuat. Ya, dan yang terakhir di sini, bertekunlah dalam doa. Berdoa setiap saat dimanapun berada. Karena pada waktu kita berdoa, kita bisa menyampaikan segala apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih. Renungkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya tidak tahu persis apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan hidupmu. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi harapan-harapanmu yang kau sudah catatkan, kau sampaikan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Tapi sore hari mengingatkan kembali, ketika kau memiliki pengharapan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena sukacita itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari Tuhan, tapi dari Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kau akan mengalami sukacita itu. Sabarlah dalam kesesakan. Apapun yang kau harapkan di tahun-tahun yang lalu mungkin belum menjadi kenyataan. Di sini menuntut bahwa kita harus sabar supaya iman kita tetap teguh dan terus berharap kepada Dia. Bertekunlah dalam doa. Apapun keadaan, apapun situasinya, kita harus tetap komitmen memiliki jam-jam doa yang teratur. Karena dengan doa itu bagian dari penyerahan diri kita. Doa itu merupakan bagian dalam hidup kita karena kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hambaku berdoa sore hari ini, biarlah Tuhan Kau tolong setiap kami, anak-anak yang ada di tempat ini, setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan tolong pelayanan pengembangan di tempat Tuhan, tolong segala sesuatunya kami serahkan ke dalam Tuhan. Biarlah karya Tuhan terus nyata di tengah-tengah pelayanan di Polres kita ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan tanamkan di dalam hati kami yang paling dalam, supaya firman itu sungguh-sungguh meneguhkan iman kami, supaya iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Ada harapan, ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti sampai di sini, tapi biarlah kuasa Roh Kudus terus berkarya meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Tuhan diberkati Bapak Ibu. Silakan kembali Bapak Ibu. Dengan waktu yang ada saya serahkan. Baik, terima kasih atas pelayanan namanya Bapak Pendeta Pak Sukanto, sudah menjadi berkat bagi kita sekalian. Saudara semua diberkati Tuhan, amin. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan bagi kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Jadi saya minta kita tolong itu untuk membantu membawakan persembahan. Kita berdoa, Bapak kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami, mengingatkan tentang bersukacita di dalam pengharapan, bersabar dan bersesakan, bertekun di dalam doa. Terima kasih buat firman, berkat-Mu atas harapan sudah menjadi bagian berkat atas gereja Tuhan di tempat ini. Berkati pelayanan, dimanapun dia berada terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar kami akan memberi untuk bekerja
Berkati kami, berkati tangan-tangan memberikan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Kami siap untuk memberi perjalanan baru ini. Amin. Baik, pengumuman saudara, hari Rabu tetap ada Zoom. Kita berdoa melalui live Zoom meeting. Kita tetap doakan bangsa dan negara ini yang pandemi yang sedang terjadi kiranya boleh berlalu dan Tuhan mengulurkan tangannya agar bisa cepat berlalu dari Persembahan aku taruh dunia nggak ini. apa-apa ya? Kita berdoa juga buat gereja Tuhan. Saudara yang tidak ada kegiatan apapun, mari saya mengajak saudara untuk bergabung bersama dengan kami melalui doa kita di hari Rabu. Tidak lama saudara, paling sejam kita berdoa. Siapkan waktu sesuai dengan tadi firman Tuhan. Saudara katakan bertekun di dalam doa. Ada kata bertekun artinya suatu hal yang kontinu. Dibilang sebuah rutinitas, ya rutinitas. Tetapi ada satu hal yang berulang-ulang kali harus kita kerjakan melalui doa. Baik, itu saja pengumuman. Ada pengumuman yang lain? Ya, tidak ada. Oke. Kita bagi berdiri, kita untuk ibadah kita. Kami beserta wakil dan seluruh setara menteri yang ada, Tuhan, berikan mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan. Sehingga apa yang mereka pikirkan dan kerjakan sungguh bukan kepentingan golongan pribadi, namun memikirkan kepentingan keadaan bangsa dan negara ini, Tuhan. Kami doakan pandemi yang terjadi di negeri kami, Tuhan. Bapa, sesuai dengan izin Tuhan, kami tidak tahu kapan waktunya ini akan berlalu. Tapi Tuhan tolong, kapanpun waktunya sesuai dengan waktu Tuhan, kami percaya Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan, kuatkan anak-anak Tuhan, biar mereka terus bersatu hati, berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Menghalau setiap pandemi-pandemi yang sedang terjadi Tuhan. Memberi kekuatan juga buat para dokter dan tim medis, garda depan yang ada Tuhan. Sudah banyak yang berguguran, kami tahu Tuhan, tapi kami percaya setiap yang gugur tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Tapi kami percaya itu akan menghasilkan satu hal yang baru buat kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan buatkan para dokter, tim medis, berikan mereka kesehatan juga untuk mengawal pandemi ini Tuhan. Untuk terus bersatu hati
mengkondisikan keadaan pandemi ini dan terus bekerja tanpa jeri lelah memikirkan keadaan pasien. Terima kasih Bapak, kami doakan jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan hari ini. Tuhan tolong menjamah mereka, apapun yang mereka sedang kerjakan, mereka berbuat saat ini. Mungkin Tuhan ada kendala-kendala, kami tidak tahu, tapi di dalam nama Tuhan Yesus Engkau Allah penolong atas mereka Tuhan. Kami doakan juga buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, atau mungkin ada yang sakit di antara mereka Tuhan. Mari Tuhan sore hari ini jamah dan sembuhkan dia. Dan biru-biru Tuhan, Engkau Yehova Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah. Kami doakan gereja Tuhan tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala, sebagai Gembala sidang tempat ini. Tuhan selalu memberikan kekuatan buat mereka. Tuhan selalu memberikan roh takut akan Tuhan atas mereka. Tuhan selalu memberikan hikmat atas mereka dan pewahyuan, sehingga visi dan misi dari Tuhan tetap terus ada atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami berpisah, Engkau pula yang akan memberkati setiap kami. Mari kita angkat kedua pertama kita. Baik engkau yang ada hadir ini, maupun engkau yang ada dalam ibadah online, pastikan bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Diberkati engkau dengan kesembuhan ilahi, panjang umur dan kesehatan. Berkat proteksi dari Yesus, melindungi kau dari setiap orang yang sangat nafis ini serta bergaul menyesatkan, bahkan virus yang mematikan. Berkati engkau dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan baik yang dikerjakan oleh tanganmu yang hasilnya berlipat kali ganda serta memuliakan Tuhan. Bekerja sebagai rohani, berkat berjodoh dengan cucu, sukacita dan sejahtera melimpah. Dari kasih Tuhan, ulanglah ke rumah masing-masing serta dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia Allah, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai sore ini malam ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita kudusnya. Haleluya. Mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, walau rakyat Engkau ini pasti syukur bagi Muhammad.